Kembali lagi di Jam Praktek. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Ustadz Hasan Makarim dan juga Fikri Budiman. Fikri, Ya, awal ketemuan sama Pak Ustadz Hasan nih gimana dulu ceritanya? Apa yang berkesan dari Fikri? kejadian papa dieksekusi itu udah 2016. Iya. Jadi kenangannya tuh dan kondisinya waktu itu kan kondisinya sulit banget ya, tegang dan lain-lain. Jadi memori itu susah gitu diingatnya. Tapi yang pasti aku ingat itu ada Pak Ustadz yang nemenin kita tuh keluarga untuk nguatin keluarga, untuk nguatin papa buat ya selalu biar tenang dan biar ya selalu kuat gitu. Oke, dan Pak Ustadz, ada gak sih yang Freddy Budiman sempat sampaikan atau mungkin amanat dari Freddy Budiman yang disampaikan ke Bapak dan Bapak penuhi atau tidak, belum sempat dipenuhi? Iya, ada satu hal yang menurut saya penting sebagai wasiat dari beliau, yaitu minta supaya saya meletakkan jenazahnya di makam, di kuburan itu. Itu meminta saya untuk meletakkan jenazahnya di kuburan. Tapi begitu selesai eksekusi itu, saya merasakan lelah luar biasa gitu, karena beberapa hari kan jarang tidur, jarang istirahat ya. Jadi saya minta izin pada ibu beliau, Bu, saya minta maaf tidak bisa menunaikan permintaan Ananda almarhum karena saya cukup perlu istirahat, terlalu lelah ketika itu. Dan ibunya mengatakan, enggak apa-apa Ustadz, enggak apa-apa gitu. Itu kalimat dari beliau, ibunya Pak Freddy gitu. Saya minta maaf ketika itu tidak bisa menunaikan amanat itu gitu. Kenapa Bapak menyesali hal itu Pak? Apa yang ingin Bapak katakan sama Fikri Pak? Begitu mendalam obrolan yang kita dengar saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek. Kembali lagi di Jam Praktek. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Ustadz Hasan Makarim dan juga Fikri Budiman. Mungkin dengan bicara Bapak bisa lebih tenang, bisa lebih tidak berat lagi. Mumpung di sini ya ada putranya. Ya kayaknya juga nggak perlu disesali karena kayaknya papa udah tenang di sana. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa Pak? Kalimat itu kan amanat yang mahal buat saya gitu ya. Tapi tidak tertunaikan. Walaupun ibunya sudah memaklumi tidak apa-apa. Jadi saya satu saat ingin ke Surabaya gitu ya. Mungkin nengok makamnya gitu ya. Biar saya lunas gitu, biar akan saya ke Surabaya. Pelajaran apa yang Bapak dapat selama jadi pembimbing para narapidana yang mendapatkan, ya bisa dibilang terpidana mati lah ya? Kepasrahan. Ya. Kepasrahan dengan ikhlas menghadapi ujian yang terberat. Eksekusi ini kan ujian yang terberat gitu ya. Dan itu yang
paling berkesan. Di samping itu saya sebelumnya juga selalu menyiapkan pakaian serba putih. Iya. Untuk siapa saja yang mau dieksekusi, berapa kali saya melakukan pendampingan, saya bawa pakaian putih-putih. Jadi sebelum berangkat itu mandi besar, ya. Kemudian ganti semua pakaian yang putih-putih yang saya bawa, termasuk yang perempuan juga saya bawakan gitu ya. Dan pesan saya, jaga air wudhu. Pertahankan air wudhu itu sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Jadi insya Allah beliau ketika jadi mayat itu dalam keadaan punya wudhu. Iya. Ini penting sekali dan itu semua mereka laksanakan dengan baik. Saya tanya ketika di tempat lokasi eksekusi itu, apakah masih punya wudhu? Dia bilang, alhamdulillah saya masih punya wudhu. Beberapa menit kemudian terjadi eksekusi, insya Allah mereka dalam keadaan punya wudhu. Ya. Ketika menjadi mayat dalam keadaan memiliki wudhu. Memiliki wudhu. Jadi ini satu pengalaman spiritual yang berharga buat saya melihat bagaimana ketegaran mereka terhadap prosesi pelaksanaan eksekusi itu, dan alhamdulillah semua petugas berkat kerjasama yang terbaik pelaksanaan eksekusi berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, terima kasih Fikri. Terima kasih Pak Ustadz, Ya. terima kasih Fikri. Dan pemirsa tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, edukasi, informasi apapun yang bisa kita ambil dari tayangan hari ini. Pertanyaannya, manakah yang lebih siap dengan kematian? Orang yang mau dieksekusi mati seperti teman-teman di Nusa Kambangan, atau kita yang tidak tahu kapan kematian itu akan datang? Silahkan jawab sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Jam Praktek.